Ma'asyiral muslimin jamaah Majelis Ta'lim Al-Mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kaji kita tentang masih dalam kategori zakat fitrah atau dalam pelaksanaan zakat. Makanya hari ini kita akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Mungkin ibu-ibu mungkin sudah tahu zakat fitrah itu sudah selalu kita laksanakan, tapi pada dasarnya mari kita kembali mengkaji sebenarnya apa sih sebenarnya zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu adalah merupakan suatu jenis zakat yang wajib dikeluarkan satu individu, satu orang, ya, satu individu yang merdeka, kemudian mampu, serta sesuai dengan syarat yang telah ditentukan secara syariat agama Islam. Itu dia konsepnya. Bahwasanya zakat fitrah ini adalah bagian dari pelaksanaan zakat yang tertuang di dalam rukun Islam yang 5 perkara. Yang pertama itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian kita mendirikan sholat, kemudian kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, baru yang keempat itu mengeluarkan zakat. 4 ini yang wajib yang kita laksanakan. Kemudian yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Tapi intinya zakat ini hampir semua orang yang kita kategorikan mampu, selagi dia memenuhi syarat ketentuan yang ditetapkan oleh agama kita. Jadi intinya zakat fitrah itu artinya adalah suatu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang individu atau satu orang setiap satu nyawa, kemudian dia merdeka dan mampu serta sesuai dengan tuntutan daripada syariat agama Islam. Kemudian zakat fitrah itu yaitu zakat yang berguna untuk membersihkan harta kita dan sebagai pelengkap ibadah puasa kita. Dalam arti kata termasuk juga lah zakat fitrah ini termasuk zakat diri. Jadi untuk membersihkan harta-harta kita yang ada di rumah ataupun membersihkan diri kita. Karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang menceritakan tentang zakat. Jadi pada dasarnya bahwasanya mari kita laksanakan zakat fitrah ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan daripada syariat agama Islam. Kemudian selanjutnya menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia agar mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Kemudian selanjutnya menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pahala Allah Subhanahu wa taala. Tentunya apabila kita melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa yang tertera di dalam rukun Islam, maka Allah akan memberikan ganjaran pahala dekat di sisinya. Itu yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian selanjutnya ya, ada beberapa hal ataupun sebelum kita mengeluarkan zakat fitrah, ada baiknya kita terlebih dahulu tahu dulu apa itu syarat-syarat daripada zakat fitrah. Yang pertama itu adalah beragama Islam dan merdeka. Nah, kalau zaman sekarang kurasa semua manusia itu merdeka. Intinya kalau zaman dulu kan masih ada lagi hamba sahaya atau diperbudakkan. Kalau untuk saat ini tidak ada yang seperti itu. Jadi intinya salah satu syarat untuk melaksanakan zakat fitrah itu adalah orang yang beragama Islam, kemudian beliau merdeka. Kemudian selanjutnya memenuhi 2 waktu, yaitu antara bulan Ramadan atau di awal Syawal. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada waktunya, ada timingnya. Ya, kalau boleh kata dalam arti kata hisab. Ya, ada hisabnya. Kemudian selanjutnya, yang ketiga itu adalah mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhan sehari-hari. Itulah yang dikatakan bahwasannya bagi yang mampu melaksanakan zakat fitrah, bagi yang mampu. Kalau dia mampu, maka dia akan menjadi seorang muzakki. Tapi kalau dia tidak mampu, maka dia akan menjadi seorang mustahik. Apa itu mustahik? Mustahik itu adalah orang yang menerima zakat. Sedangkan muzakki itu adalah orang yang memberi zakat. Itu konsepnya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah ya, ketika kita sebagai seorang muzakki, maka itu adalah merupakan ketentuan yang paling utama. Jadi dalam arti kata dalam persyaratan tersebut ya, dalam persyaratan tersebut pertama kita orang beragama Islam, kemudian harta yang kita miliki itu cukup untuk kita, kemudian yang ketiga itu adalah bahwasanya ya
Yang selanjutnya adalah waktu. Waktu dalam pelaksanaan zakat fitrah itu adalah ketika di bulan suci Ramadan, ya, ataupun di awal Syawal sebelum pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri. Ya, intinya seperti itu. Kemudian terakhir adalah ingin saya sampaikan kepada kita semua, ada beberapa waktu dalam pelaksanaan zakat fitrah. Ini yang perlu kita bahas. Yang pertama itu adalah waktu yang harus. Jadi waktu harus membayar zakat fitrah itu adalah bermula dari awal bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi itu adalah merupakan waktu yang harus kita laksanakan dalam pelaksanaan zakat fitrah. Kemudian ada namanya waktu wajib. Waktu wajib itu adalah setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Ya, kira-kira di tanggal-tanggal ujung-ujungnya itu, tanggal 30, entah tanggal 29, kira begitu. Jadi ketika dalam waktu bulan suci Ramadan, maka disitulah kesempatan kita di akhir daripada Ramadan, itu adalah waktu yang wajib bagi kita untuk melaksanakan yang namanya menunaikan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya adalah ada namanya waktu afdal. Waktu afdal itu adalah setelah melaksanakan sholat subuh pada hari akhir Ramadan sampai sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Itu juga di akhir seperti macam yang tadi, waktu yang wajib, kemudian waktu yang afdal. Kemudian ada namanya waktu makruh. Waktu makruh itu kapan kita laksanakan, Ustadz? Ketika melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. Ya, melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenam matahari. Nah, ini misalkan contohnya misalkan besok kita lebaran, nah waktu setelah Idul Fitri itu dibayar nih, maka hukumnya makruh untuk zakat fitrah. Dan kemudian yang terakhir, kalau bisa jangan ini ya, waktu yang haram, yaitu setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Karena apabila waktu-waktu tersebut lewat dari waktu-waktu yang kita sepakati, maka itu nanti akan menjadi sedekah, bukan zakat fitrah lagi, akan berubah nanti. Jadi kalau bisa laksanakanlah ketika di waktu afdal. Jadi saya rasa mari kita berzakat. Ya, mungkin masih lama lagi, mungkin ini saat ini mungkin masih bulan apa ini istilahnya, masih bulan Agustus, maka kita berharap tak berapa lama lagi, sedikit lagi kita akan melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Kalau sudah sampai nanti waktunya itu, maka laksanakanlah zakat fitrah kita dengan sesegera mungkin. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.